Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pecinta anggrek. Jumpa lagi di channel Taman Orchid. Dalam kesempatan kali ini saya akan berbagi informasi kepada teman-teman semua mengenai tips perawatan anggrek yang kita miliki agar pertumbuhan dari tanaman anggrek yang kita miliki bisa sehat dan bisa berbunga pada saatnya nanti. Namun sebelumnya saya ucapkan selamat datang bagi teman-teman yang baru saja menemukan channel ini, karena dalam channel ini teman-teman bisa melihat promo dari anggrek berkelas dan berkualitas, ada juga sharing informasi dan pastinya ada tips perawatan seputar dunia anggrek. Oke, kita lihat ulasan video selengkapnya. Let's go. Oke kawan, dalam kesempatan kali ini saya akan memberikan penjelasan kepada Anda semua mengenai tips dan perawatan dari tanaman anggrek yang kita miliki. Dari beberapa teman-teman yang memberikan informasi kepada saya bahwa dari anggrek yang dimiliki susah sekali untuk berbunga, padahal saya sudah merawatnya beberapa tahun, bahkan bertahun-tahun tidak berbunga. Dan perlu diketahui ya teman-teman, dari beberapa koleksian anggrek yang teman-teman punya, berbagai jenis, baik itu Cattleya, Dendrobium, Vanda, dan lain sebagainya, itu adalah yang paling berpengaruh dalam perawatan anggrek. Itu adalah cahaya dan juga sirkulasi udara yang lancar. Nah, selain dari pemupukan dan pemberian obat yang kita rutinkan kepada anggrek yang kita miliki, cahaya dan juga sirkulasi sangat berpengaruh sekali. Dan seperti yang teman-teman lihat di sini, pelatihan terhadap anggrek, kalau memang lingkungan rumah kita tidak begitu bagus untuk memperoleh sirkulasi udara dan cahaya, teman-teman bisa menaruhnya di depan teras rumah Anda semua. Dan pastinya hal ini sangat berpengaruh sekali untuk menjaga kestabilan dari pemberian nutrisi yang kita berikan ke tanaman anggrek kita. Seperti yang teman-teman lihat di sini ya, ini merupakan anggrek saya yang saya miliki dan saya rawat dengan memanfaatkan lingkungan rumah saja dengan cahaya dan sirkulasi yang kuat. Padahal ini baru 1 minggu saja pot saya ganti dan keadaannya sudah seperti ini ya teman-teman. Nah, dengan kondisi seperti ini berarti lingkungan dari tanaman hias yang kita miliki apapun ini mendukung untuk pertumbuhannya. Dan dalam kesempatan kali ini saya akan mencoba memberikan contoh kepada teman-teman semua bahwa pentingnya sirkulasi udara dan juga cahaya untuk tanaman anggrek kesayangan kita itu sangat penting sekali. Selain menjaga kesehatan batang dan juga akar, pertumbuhan anggrek yang kita miliki kalau terpenuhi sirkulasi udara dan cahaya maka akan tumbuh sehat seperti ini. Makanya dalam video-video sebelumnya saya sering memberikan contoh dan juga tutorial mengenai perawatan anggrek yang saya miliki di depan halaman rumah, karena memanfaatkan cahaya dan juga sirkulasi udara yang tidak terhalang oleh apapun sehingga pertumbuhan dari akar dan juga batang tanaman anggrek yang saya miliki keadaannya seperti ini. Nah, selebihnya kita bisa mempraktekkan tips-tips dan juga pemberian pupuk apapun itu, baik itu organik ataupun non-organik, sehingga pemberian pupuk tersebut bisa dimaksimalkan oleh tanaman anggrek kita. Dan seperti yang teman-teman lihat di depan ini, kalau tanaman anggrek kesayangan teman-teman keadaannya seperti ini, kondisi akarnya sehat, batangnya sehat, tunas barunya juga sehat. Ini didukung dengan keadaan media yang kita berikan. Kalau medianya tidak begitu lembab namun pemberian atau sirkulasi udara dan cahayanya bagus, maka keadaan batang dan juga akar akan tumbuh sehat seperti ini. Apapun pupuk atau nutrisi yang kita berikan, maka keadaan anggrek dan juga akarnya sangat sehat sehingga membantu pertumbuhan dan kesehatan dari anggrek yang kita miliki. Seperti yang ini juga ya, yang di depan ini baru 2 minggu yang lalu saya pindah pot, keadaannya juga seperti ini. Dan di situ ada butiran-butiran ataupun serbuk dari cangkang telur yang pernah saya berikan, keadaannya sangat mendukung terhadap pertumbuhan akarnya. Kita bisa lihat di sini ya, ini sangat sehat sekali dan ini tidak terlepas dari
pemberian ataupun kecukupan sirkulasi udara dan cahaya yang kita miliki di lingkungan rumah kita. Dan ini bisa menjaga kesehatan tunas baru yang baru muncul juga, seperti yang di depan ini dan juga seperti yang ini ya. Dan ini perlu diketahui bagi teman-teman, apapun jenis yang dimiliki anggrek kesayangannya, terapkanlah hal seperti ini, maka tumbuhan anggrek yang kita miliki akan tumbuh sehat seperti ini, akarnya banyak tunas yang baru munculan, dan juga keadaannya sangat sehat sekali. Selain sirkulasi dan cahaya yang lancar di lingkungan rumah kita juga harus memperhatikan kapan waktu yang tepat dalam menyiram anggrek. Kalau media dari tanaman anggrek yang kita miliki, medianya seperti yang teman-teman lihat di sini, ini masih lembab ya, masih cukup lembab untuk memberikan nutrisi terhadap akar dari tanaman anggrek kita, sehingga akar dari tanaman anggrek kita tetap sehat hijau seperti ini. Dan ini menunjukkan bahwa akar yang berwarna hijau seperti ini menunjukkan akarnya sehat dan bisa menyerap nutrisi dan juga siraman yang kita berikan, sehingga pertumbuhan akar baru ataupun akar muda ini masih bisa terjaga dengan pemberian dan ketersediaan cahaya dan juga sirkulasi udara di lingkungan kita. Makanya kalau teman-teman melihat keadaan anggrek dan juga akarnya masih berwarna hijau seperti ini, jangan buru-buru disiram dulu, khawatir nanti kelembabannya berlebihan dan bisa menyebabkan kebusukan. Tunggu saja agak kering kalau memang teman-teman waktunya menyiram dan keadaan akarnya masih terlalu hijau dan cukup lembab, jangan disiram dulu, tunggu sampai beberapa waktu hingga media dari akar tanaman anggrek kita tidak begitu lembab lagi, sehingga nutrisi yang kita berikan benar-benar siap untuk diserap oleh akar dari tanaman anggrek yang kita miliki. Seperti itu saja tips mudah dalam merawat anggrek. Yang penting kedua faktor yang mempengaruhi tumbuh sehat dan suburnya anggrek kesayangan kita adalah sirkulasi udara dan cahaya. Apapun pupuknya, kalau lingkungannya tidak mendukung dari tanaman anggrek, maka tanaman anggrek kita bisa tidak subur. Terus bagaimana kalau lingkungan rumah kita tidak mendukung kecukupan sirkulasi udara dan cahaya untuk tanaman anggrek kita? Teman-teman bisa menerapkan seminggu 2-3 kali setiap pukul 6 pagi sampai setengah 8. Teman-teman bisa mengeluarkan anggreknya ke depan rumah untuk mendapatkan sirkulasi udara dan cahaya yang cukup, sambil disirami kalau memang kondisi media dari tanaman anggrek kita waktunya menyiram. Dan dengan cara itu maka anggrek kesayangan kita akan tumbuh sehat dan bisa berbunga pada saatnya nanti. Yang jelas kedua faktor cahaya dan juga sirkulasi udara yang kita berikan akan bisa membantu tumbuh suburnya dan sehat secara pesat terhadap anggrek yang kita miliki, baik itu pertumbuhan akar, batang, dan juga pada waktu nanti berbunga dengan sangat sempurna. Oke kawan, itu tadi sedikit informasi dan tips bagaimana merawat kesehatan dan kesuburan tanaman anggrek yang kita miliki sehingga bisa berbunga pada waktunya nanti. Yang jelas dua faktor yang sangat mempengaruhi cahaya dan sirkulasi udara harus kita penuhi setiap saat. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe biar teman-teman tidak ketinggalan informasi dan tips menarik lainnya seputar dunia anggrek. Sekian dulu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.